Bagaimana kalau kita berada di negara yang bukan mayoritas muslim ya, dan di sana itu mereka kurang apik dalam makanan halal. Bukan cuma kurang apik, mereka nggak tahu halal haram. Orang non muslim itu nggak kenal halal, nggak kenal haram mereka. Salah satu nikmat Allah buat kita itu Islam, kita kenal halal haram. Saya pernah dulu 2000 tahun sekian saya pernah datang ke negara-negara yang non muslim. Cerita sedikit pengalaman waktu saya ke sana. Ini bukan negara Islam, ini negara non Muslim. Dan di sana makanan yang halal itu, saya yakin di sini makanan halal tidak semudah di Indonesia. Sehingga saya perketat kehati-hatian saya terhadap makanan yang disajikan sama saya. Jadi setiap saya habis ngisi tausiah, saya bilang sama mereka, saya mau makanan yang halal aja. Siap Habib, kita di sini ada kok Habib makanan-makanan yang halal begitu. Ada 2 warung, katanya. Ini warung halal ada 2 di sini Habib. Oke, pokoknya jangan lebih dari 2 warung itu. Yang jualnya juga orang Jawa pakai jilbab, ibu-ibu begitu. Oh ya khair. Udah kita makan di situ. Nah, satu kali saya diundang untuk tausiah di negara. Jadi itu kan keliling beberapa kota tuh. Di kota itu karena makannya bukan di warung, jadi begitu selesai tausiah makan di tempat. Padahal yang nyaji ini panitia. Saya tanya, afwan, sebelumnya afwan. Karena daging kan, kalau bukan daging kita nggak tanya dah. Cuma nasi, toge, misalnya urap sama pecel. Kalau begitu kita langsung makan dah. Ini aman nih, aman. Tapi ini daging. Saya tanya, afwan ini daging apa? Oh daging sapi Habib, aman daging sapi. Karena ini bukan negara Islam, saya tanya, antum ini belinya di mana? Nah, di situ dia diam. Daging sapi Habib, tapi belinya sama orang biasa. Kalau antum beli sama orang Islam, ini negara bukan negara Islam. Mereka motong sapi nggak kenal bismillah. Ya, jangankan bismillah oke khilaf, itu hanya sunnah. Menurut mazhab Syafi'i bismillah itu sunnah. Makruh saja kalau kita nggak baca bismillah. Tapi kalau yang motongnya itu bukan muslim atau minimal kitabi, ya saya bilang ini. Dan di sana bukan, kalau mungkin negara-negara yang Masihi masih mending. Di sana banyak yang orang-orang ateis, yang orang-orang yang kepercayaan di luar ahlul kitab gitu. Enggak Habib, kita enggak. Saya bilang mohon pengertiannya, mohon bijaksananya, saya nggak makan dagingnya. Dan ini pelajaran buat antum, saya bilang. Jadi kalau beli daging, ada yang jual daging yang orang kita? Ada Habib, orang Pakistan. Cuma agak jauh, biarin jauh. Ente beli ke orang Pakistan aja. Begitu. Pertama lebih halal, muslim. Karena ini masalahnya daging. Kalau bukan daging, ente silahkan beli sama yang lain. Baik. Terus saya waktu di sana juga ditawarin makan makanan. Begitu, Beb ini makanan enak. Apa nih? Ini semua serba kedelai. Jadi ada kembang tahu, susu kedelai, mie dari kedelai, semuanya serba kedelai. Kalau kayak begitu, aman, saya mau. Nah, ketika kita berada di satu tempat yang di situ misalnya nggak ada makanan halal, boleh apa nggak kita memakan makanan yang tidak halal atau nggak ketahuan halal atau tidaknya? Satu, kalau nyawa kita terancam, ya. Kalau kita nggak makan meninggal, maka itu boleh, walaupun haram sekalipun boleh. Tapi ghaira baghin wala 'ad, makannya itu hanya sebatas untuk menyambung hidup, tidak boleh lahap gitu ya. Misalnya nih, wah udah nggak kuat nih orang kalau dikasih makan mati nih, udah kasih makan. Jangankan yang remeng-remeng, yang haram pun dapat rukhsah di situ boleh. Tapi sekedar hanya dia makan udah, begitu dia kira-kira terseger, udah dapat asupan, cukup. Sekedar untuk menyambung hidup. Kalau sampai 2 piring nambah daging babi 3 piring, wah kagak boleh begitu tuh. Oh, daging babi enak nih, mumpung boleh dah saya makan 3 piring, nah, itu nggak boleh. Jadi ghaira baghin wala 'ad, begitu di dalam Al-Quran disebut seperti itu. Itu kalau seandainya kita sudah nyawa terancam. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita pergi ke satu negara yang sebenarnya ikhtiar kita boleh pergi ke sana, boleh enggak. Dan kita tahu di sana tidak ada makanan halal. Kalau ada makanan halal, ala kulli hal. Tapi kalau nggak ada gimana?
Maka di dalam berbagai kitab-kitab, khususnya di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, apa hukumnya hijrah? Nah, ini berkait sama hijrah. Kita pergi dari Indonesia ke negara A yang di sana bukan negara Islam dan mereka tidak perhatian. Kita tahu kalau saya hijrah ke sana, walaupun hijrahnya hanya 1 pekan, 1 minggu saja, tapi akan mengancam atau berefek buruk sama agama saya. Nah, maka itu terjadi hukum hijrah itu apa di situ? Nah, berkaitan dengan itu, apa hukumnya hijrah? Hijrah secara mutlak ya. Apa hukumnya hijrah? Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa hukumnya? Ulama mengatakan sebelum Fathu Mekah, hijrah hukumnya wajib. Bapak-bapak saya jelasin sedikit. Fathu Mekah, tahu Fathu Mekah? Fathu Mekah itu Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dulu Nabi Muhammad dan para sahabat wajib hijrah, wajib, tidak boleh tinggal di Mekah. Tidak boleh, haram. Kecuali mereka yang di kerangkeng, yang dipenjara sama tuan-tuannya, itu ma'dzur. Jadi mungkin nggak semua orang tahu bahwa dulu itu meninggalkan kota Mekah wajib buat para sahabat-sahabat. Kenapa? Karena kalau tinggal di kota Mekah, agama kamu terancam, tidak aman, susah menjalankan agama. Karena alasan itu diwajibkan untuk hijrah ke Madinah. Maka di Mekah nggak ada orang Islam dulu kecuali 1-2 ketika Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad hijrah 1-2 yang ditahan-tahan aja, semuanya ke Madinah. Kecuali setelah itu ada Sulhul Hudaybiyah dan seterusnya, panjang ceritanya. 8 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Mekah, setelah hijrah ke kota Madinah, 8 tahun kemudian, ya, setelah 8 tahun Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah, terjadi peristiwa besar di bulan Ramadan namanya Fathu Mekah. Fathu Mekah itu apa, Beb? Fathu Mekah itu ceritanya panjang. Kota Mekah berhasil direbut kembali sama umat Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena Islam sudah kuat di Madinah, di Mekah pun sebagian sudah masuk Islam tuh karena tertarik. Orang musyrikin di Mekah sudah terkikis, lemah. Ditambah lagi orang-orang musyrikin khianat sama umat Islam. Mereka mengkhianati perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Maka Rasulullah bersama 10.000 lebih pasukan merebut kembali kota Mekah pada bulan Ramadan, tanggal 20 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Setelah direbut, kata Nabi Muhammad, la hijrata ba'dal fath. Sesudah direbutnya kembali kota Mekah, tidak wajib lagi hijrah. Kalian yang tinggal di kota Mekah silahkan, gak usah hijrah ke Madinah. Jadi orang Islam di Mekah, gak apa-apa. Setelah itu tidak wajib lagi hijrah. Kecuali hijrah itu menjadi wajib kalau kita tinggal di satu daerah dan di daerah itu agama kita terancam. Maka wajib kita hijrah demi menjaga agama kita. Misalnya kita tinggal di satu wilayah, di satu kecamatan. Di kecamatan itu Islamnya minoritas. Dan kalau kita di situ sholat susah, diganggu, diiniin, gak bisa ibadah, segala macam, tinggalin. Tinggalin itu demi menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sebaliknya, kalau kita di negara kita atau di kampung kita yang sudah aman agama kita, kemudian kita pergi ke satu negara atau ke satu daerah yang kalau kita ke sana agama kita terancam, maka bisa jadi perjalanannya itu haram. Karena kita tahu kalau sampai di sana kita bisa makan haram nanti nih begitu. Karena itu kan pilihan, bukan keterdesakan. Kecuali kalau yang terdesak tadi itu terdampar di hutan atau memang orang penduduk sana asli atau sakit di sana yang memang sudah sulit untuk mendapatkan asupan yang halal begitu. Jadi sebelum kita pergi ke sana perlu dipikirkan. Nah, waktu saya berangkat ke sana banyak keluhan dari tenaga kerja di sana. Habib di sini kita begini, Habib di sini begini. Saya bilang kalau sampai kalian kerja di sini dan agama kalian jadi terkikis, balik ke Indonesia. Kalian di sini mengorbankan agama. Tapi kalau kalian kerja di sini agama kalian aman, terusin. Agama kalian terkikis, balik ke Indonesia. Karena Allah dan Rasulnya itu nomor 1 gitu. Jadi kalau kita belum berangkat itu ikhtiar. Sebaiknya kita nggak berangkat kalau kita tahu seperti itu. Tapi kalau kita berangkat ke sana kita nggak tahu sampai di sana kejadian seperti itu, ya maka seperti yang tadi kita jelasin hukumnya. Kalau terpaksa apa-apa. Kalau sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain?